Tapi insya Allah ada ikatan batin karena ternyata Kiai Soeharto sudah berbincang sama anak-anak muda yang mana beliau juga ingin silaturahmi ke pondok ini. Kebetulan atas hidayah petunjuk Allah kemarin waktu saya jadi Pak Kiai Ihsan, kita bisa bertemu Jumat dan beliau mengusulkan di pondoknya Kiai Muhammad Profes di Abia Mamangkuban Al-Bantan ini, atau kalau kita bahasa anak KPG ada Profes. Beliau ini merintis Ponpes Unik Nusantara ini mulai tahun 99 sampai sekarang, alhamdulillah gratis total. Karena kesana kita terus beliau. Kemudian yang kedua, beliau dari dulu sudah berusukan seperti ini, silaturahmi dari satu daerah ke daerah yang lain, bahkan sampai seluruh Indonesia. Dan beliau juga diutus oleh dirinya, yakni Abuja Mamahasan Hakim Al-Bantani, yakni Mursyid Thariqah Qadiriyah Al-Jabariyah, yang mana beliau adalah yang memberantas Wahabi di Timur Tengah. Itu untuk meneruskan jejaknya perjuangannya Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena Abuja Mamahasan Al-Bantani mendapatkan amanah untuk menyelamatkan Indonesia, Asia dan seluruh dunia, maka beliau pada saat ini temanya adalah berusukan spiritual menjaga Pancasila, merah putih NKRI Indonesia Nusantara. Jadi beliau tidak berpartai, tidak berpolitik, tetapi membangkitkan semangat kita semua untuk mengingat jati diri kita bahwasanya kita adalah terahnya Nusantara, terah al-Jami. Karena pada saat ini sudah banyak terkikis dari budaya, termasuk ajaran-ajaran daripada leluhur yang sudah mulai terkikis juga. Alhamdulillah atas perjuangan Abdul Karom saat ini seluruh Indonesia kiai-kiai pada tahun. Kalau diceritakan beliau perjuangannya sangat banyak, termasuk waktu tamat PBN 2015 beliau yang diminta pondok-pondok besar termasuk di Anyar, Kabar Beras, Ireng untuk merukunkan antara Solah dan Kiai Said Agis. Tapi selama ini perjuangannya di belakang layar. Kemudian yang kedua, waktu corona beliau juga keliling, bukan dari satu daerah ke daerah yang lain, seluruh Indonesia untuk mengajak doa bersama sesuai agamanya masing-masing. Alhamdulillah corona juga selesai. Pada malam ini saya tidak panjang lebar karena kalau menceritakan mana dulu itu banyak ya. Kita tunggu nanti akan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Nusantara Baru. Salam Nusantara Baru. Salam Indonesia Maju. Salam Indonesia Maju. Salam bela negara. Salam bela negara. Salam tolak radikal. Salam tolak radikal. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin. Untukmu Indonesia, untukmu bangsa, untukmu Pancasila. Al-Fatihah.
pesantren Abuya kita terima lahir batin dunia akhirat. Amin. Amin. Perlu diketahui itu sudah Masjid Syariah Ilyas, beliau adalah saudara sepuh yang dapat ikon Pancasila dari BPIP, Badan Pembina Ideologi Pancasila. Pantas kalau Abuya rasa bertanggung jawab, rasa memikul amanat dari mulai gerilya menyerang Cina hingga sekarang yang sangat viral di negara kita tercinta. Beliau selain dari yang dapat ikon BPIP, beliau juga dapat mitra dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Dan kita sama-sama mohon maaf, di dalam menurut Hasan Al-Basri dunianya hanya 3 hari. Gelut. 1 hari kemarin bahwa tokoh para pahlawan sesepuh kita dari Sabang sampai Merauke berhasil membawa kemerdekaan. Besok kata Hasan Basri yang kedua, belum tentu kita. Sekarang al-yaum, ayo tanamkan yang sudah ditanamkan para leluhur, para pahlawan, para wangsa kita semuanya. Alhamdulillah, mengisi dan usaha bukan lain-lain. Jadi kalau beliau berani memberi dasar negara kita Pancasila, kita sebagai penerus anak bangsa ikut nanam. Jadi kalau ikut nanam sebagai seorang petani, beliau menanam, kita harus menjaga tanaman. Itu yang dikhawatirkan, jangan sampai tanaman para leluhur, tanaman ulama Nusantara punah dihempas oleh mereka-mereka yang tidak tangguh. Sekali lagi, malam ini, hari ini milik kita. Ayo kita jaga bersama, kita cintai bersama tanaman-tanaman milik kita hingga sampai nanti dinikmati anak-anak cucu kita bisa. Sudah kita sampaikan, tidak lain-lain, yang penting mudah-mudahan kita bisa menerima ajakan dakwah Abuya, memberi rawat, menanam, memahami Pancasila. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum nanti sambutan dari Kabel Kulon, nanti ada sambutan sedikit dari Pak Yai Muharto, wakil tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah yang kami muliakan, kami hormati Abuya seluruh hati pada malam hari yang berkenan rawuh kegiatan pesantren Sultan Guru. Yang pertama, beribu-ribu rasa terima kasih kami aturkan kepada panjenengan semua yang tanpa ada firasat apapun tiba-tiba Abuya memaukan berkenan untuk rawuh. Oleh sebab itu arstu dari Abuya memaukan yang kami harapkan kami seluruh santri-santri yang kedua kalinya kami selaku tuan rumah mohon maaf yang sebesar dalam menyambut kerawuan panjenengan semua. Tentunya banyak kekurangan karena tidak tahuan kami. Sebenarnya dari PWI ini tadi yang mengasih informasi sekitar 30 orang ya kayak gitu.
Oleh sebab itu hanya sebatas kita siapkan, duduk di depan aja kalau 30 orang, tidak perlu siapkan. Yang ketiga kalinya, mungkin ini sebagai spirit pada dengan semua. Memang sudah seharusnya kita harus sadar bahwasanya bangsa dan negara ini adalah milik kita, Kali. bukan milik orang lain. Itu benar. Meskipun banyak di antara sahabat-sahabat saya yang belum berani untuk memunculkan diri bangkit, ini belum berani. Itu pun masih menjadi tanda kutip bagi saya. Kenapa mereka tidak berani? Apakah takut kehilangan pengikut ataupun bagaimana? Kalau yang pokok saya adalah ini bangsa kita. Seberapapun darah yang harus kita tuang untuk menyelamatkan bangsa ini harus kita korbankan. Karena selama ini kami selaku santri Nusantara sudah dididik oleh Mbah Kiai. Jangankan hanya mengorbankan harta, mengorbankan nyawa pun kita harus rela demi untuk bangsa dan negara kita ini. Sebab itu syukron jazilan, sangat membanggakan kepada panjenengan semua yang tergerak hatinya menjaga bangsa ini dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Panjenengan semua pasti sudah tahu. Apalagi kita semuanya ini tadi berakidah Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Sewaktu kita mendengar bahwasanya bendera merah putih ini tadi adalah ciptaan mereka, ini kan sangat aneh. Sewaktu kecil masih sekolah dasar di tahun 80-an, saya masih ingat betul dari guru-guru terdahulu menyejarahkan yang menjahit merah putih adalah Ibu Fatmawati. Setelah proklamator kita mengumumkan kemerdekaan, tiba-tiba esok harinya ada oknum yang menginstruksikan harus memasang bendera merah putih. Kemudian di daerahnya dipasang bendera merah putih. Ini kan tidak logis. Dari mana merah putihnya? Karena waktu itu merah putih hanya satu, yaitu yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ini kan kebohongan. Kebohongan. Masya Allah, Masya Allah. Belum yang lain-lain. Belum pemalsuan makam dan yang lainnya. Pak Joko Pram itu tadi yang kemarin itu menanyakan tentang masalah bagaimana hukum makam yang ditemukan. Apa? Kenalan dulu tadi nama saya disebut. Oh ya. Orangnya ini. Itu, orangnya itu. Yang Cukup berat. saya yang pontang-panting itu harus memutuskan sehingga di-share ke beberapa PCNU kabupaten. Saya memutuskan bagaimana hukum makam wali-wali baru yang ditemukan tidak atas dasar penelitian secara ilmiah, tapi hanya melalui ilham, mimpi, ataupun lisik. Saya mendapatkan telepon dari teman-teman, jenengan harus tindak kiai. Kenapa? Harus berangkat, karena jenengan yang harus merumuskan nanti. Aduh, itu. Saya hanya membawa satu dasar hukum referensi dari Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi, Syekh Muhyiddin An-Nawawi, bukan Syekh Umar Nawawi Al-Banani, bukan, tapi Syekh Muhyiddin An-Nawawi, Imam Nawawi. Dan argumen saya tidak ada yang bisa membantah. Jangankan makam, penentuan awal Ramadan dengan menggunakan mimpi itu pun tidak sah, apalagi hanya makam. Kalau mengacu dengan dasar hukum tersebut, makam-makam yang ditemukan dan disebut makam wali baru atas dasar mimpi ini tadi adalah batal ataupun palsu. Dan itu akhirnya viral sampai mana-mana juga. Oke. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf, ini mungkin nanti saya akan menegur ketua PWI. Katanya yang hadir hanya 30 orang. Ternyata lebih dari 100 orang. Yang harus tanggung jawab adalah ketua PWI Kota Semarang nanti. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo waktu Senjata tanda tangan. akan itu yang memampukan al-zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Merah Putih. Salam Merah Putih. Salam NKRI. Salam NKRI. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah kita datang silaturahmi ke pondok pesantren di tempat Pak Kiai, para alim ulama, tokoh-tokoh maupun di Laskar Wali Songo. Mungkin udah paham saya mungkin. Paham nggak? Paham. Kalau nggak paham keluar. Paham nggak? Paham. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Nah itu harus wani, nggak wani mundur. Betul nggak? Betul. Wani nggak? Baik. Siap mati? Siap. Itu siap jempol. Prado. Alhamdulillah kita sebangsa dan setanah air, saya datang ke sini belusukan spiritual Pancasila Merah Putih NKRI Indonesia Nusantara. Kenapa begitu? Kalau kita tidak belusukan nggak paham. Oh sekarang Mama Gufron ini viral aliran sesat. Tahu nggak sesat? Kalau tidak ada Mama Gufron, apa bisa kejangkau nggak semua? Hah? Bakal terbuka nggak? Enggak, gara-gara Gufron akhirnya terbuka semua. Betul atau tidak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Wani. Wani. Nah itu. Jawa jangan hilang Jawanya, tetap Al-Jawi. 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 Betul atau tidak? Betul. Nah, iya. Seperti Gus Abbas dan Imat beres lah. Betul nggak? Betul. Yang penting salam Pancasila. Salam Pancasila. Nah itu, makanya kita sama-sama, yuk kita jaga kebersamaan Indonesia Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan di sini harus ada tugu Pancasila. Nanti dari saya ini tugu Pancasila komplit. Nah, terus yang keduanya, mari kita gotong royong. Jagalah persatuan dan kesatuan, rukun damai, cinta kasih sayang, gotong royong. Kuncinya sambung oyot, sambung rasa, Jogonegoro. Betul nggak? Betul. Itu. Kita ini hidup di Indonesia berpancasila. Kalau tidak berpancasila, berarti kamu nggak senang duit Indonesia. Nggak senang itu kartu keluarga. Nggak senang itu kita surat nikah. Apakah lagi bab kematian. Betul nggak? Betul. Masa salah sama semut? Semut berani gotong royong, manusia sudah sesuai dengan leluhur kita gotong royong disebut Bhinneka Tunggal Ika. Betul nggak? Betul. Masuk atau tidak? Masuk. Keprok atau? Masuk. Yes. Makanya artis datang ke sini harusnya dibahagiakan. Akhirnya dihidangin begini, barokah. Amin. Dan pondok ini terkena di Amin. mana-mana. Iya, terkena tuh banyak santrinya. Betul nggak? Betul. Kalau jangan kalah. Al-Jawi itu ulama-ulama Nusantara itu disebut ulama kampung. Itu yang perlu dikunci dan perlu disebarkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan kita harus jaga. Banyak sekarang politik agama, radikal, ISIS, dan teroris. Ini sangat bahaya. Betul nggak? Betul. Bahaya atau tidak? Bahaya. Makanya bikinlah pos kamling di mana-mana. Jangan takut, masih ada Gufron sekarang.
Betul nggak? Semarang ini kota pahlawan, kota yang paling berani, kota yang benar-benar lillah. So kita mari sama-sama rukun damai cinta kasih sayang buat Allah. Makanya di situ ada Laskar Wali Songo. Pasti artinya jangan disebut nama aja, tapi kita berjalan dengan baik, rukun damai cinta kasih sayang buat Allah. Dan kita harus menjaga, karena sekarang banyak politik agama. Ilmunya ilmu salju, betul nggak? Nah ini kan sangat bahaya. Makanya di situ banyak radikal, ISIS dan teroris. Kita harus bisa menjaga kebersamaan. Rakyat saling menyelamatkan. Mari sama-sama rukun damai Nusantara ini harus betul-betul ditancapkan. Nusantara maju. Nusantara benar-benar rukun damai cinta kasih sayang gotong royong. Malu sama-sama. Viralnya semut, viralnya gufron gara-gara semut. Ngobrol dengan malaikat, sholat gimana? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ngobrol sama tembok atau sama siapa? Betul nggak? Itu pun proses. Prosesnya dengan siapa? Ya dari malaikat laporan kepada Rasulullah sampai kepada Allah. Betul nggak? Kalau tidak itu nggak ada torekoh atuh. Betul nggak? Karena kita harus betul-betul riadoh kepada zat Allah. Makanya Nusantara jangan sampai lupa. Disitulah ada budaya, disitulah ada suku-suku dan lintas agama. Semua kita gotong royong kebersamaan sesuai dengan Pancasila. Betul nggak? Kalau di sini saya nancapkan tubuh Pancasila, siap atau tidak ini? Siap. Nggak bayar, gratis dari saya. Jadi saya menancapkan Pancasila ini, tubuh Pancasila se-Indonesia ini. Saya nggak minta ke pemerintah, nggak minta. Tapi saya cinta kepada negara, cinta kepada Nusantara, cinta kepada Indonesia, dan rakyat saya cinta. Kalau tidak cinta, nggak ada yang berani di Indonesia ini. Betul nggak? Betul. Betul atau tidak? Betul. Ngaku-ngaku keluarga Syekh Nawawi. Orang nggak tahu diumumkannya. Dongeng sama dongeng ya nggak ngerti. Betul nggak? Tapi kalau tahu isinya di Mau sampai di Tanara kan beda. Betul nggak? Kalau saya dari Mau. Jadi sudah disebut keluarga besar dari Mau. Gitu. Kalau nanyakan langsung kan enak, kalau nanyakan di media ya bingung. Serang terus, jangan kalah, betul nggak? Betul. Jangan kalah. Sekarang itu kebanyakannya ilmu salju, tahu nggak? Lemah lembut tapi ngegerogoti, seperti keyep, seperti apa? Yuyu, ya. Kepiting, ini yang bahaya itu rajungannya, betul nggak? Betul atau tidak? Betul. Nah, makanya kita harus menjaga tanah air Indonesia ini. Kita malu oleh ulama, tempo dulu. Malu kita oleh para pahlawan. Apalagi kita malu oleh bapak, kakek, nenek, uyut. Malu kita ini. Betul nggak? Betul. Kita bisa ngopi, bisa... Coba tempo dulu. Musuh kita itu ada 3. Dulu zaman Belanda. Sekarang zaman PKI. Sekarang zaman Balawi. Betul nggak? Betul. Setuju atau tidak itu? Aing tak kuat dihakan KB. Nah, tapi saya mah tidak berpanggung, tapi belusukan. Spiritual Pancasila Merah Putih NKRI Indonesia Nusantara. Itu yang penting, kita saling mendoakan, insya Allah. Katanya bisa bahasa Suryani, mahal harganya. Betul nggak? Jadi bahasa Suryani, bahasa Ajam atau bahasa Ibrani. Kalau bahasa Ajam itu diambil oleh Al-Jawi. Jadi bahasa-bahasa Jawa itu ilmu huruf. Akhirnya makoli, makola. Wah, betul nggak? Orang suruh ngaji lagi atau nggak ngerti. Betul nggak? Nah, kalau orang makoli itu apa artinya? Itu doa. Kalau makola, jadi kita harus bareng-bareng ngaji. Kalau pengen ngaji datang ke Unik. Sabar-kabar sama saya dikasih kitab. Betul nggak? Betul. Ngarang kitab Suryani 500 kitab. Ya ada buktinya segala. Kalau nggak ada bukti ya takut saya juga. Betul nggak? Betul. Nggak ada.
ilmu Nusantara, makanya nggak bisa ditipu. Betul nggak? Nah, betul. Betul nggak? Betul. Kenapa? Melibas tentang Toreko Qodiyah Nasabandia. Semua orang Toreko dilibas, betul nggak? Betul. Nah, kitabnya atau sejarahnya ada di mana? Di saya semuanya. Masalah NU, masalah semua ada di saya. Yang penting kita rukun damai, cinta kasih sayang gotong royong. Betul nggak? Betul. Dan kita harus hati-hati di Indonesia maupun di Semarang ini, dari Sabang sampai Merauke. Al-Jawi jangan sampai hilang. Semarang ini sejarahnya kuat sekali. Jangan sampai musnah. Nusantara tetap jaya, tetap berkaromah ini negeri kita. Amin. Betul nggak? Betul. Kalau tidak berkaromah, tidak ada ponok-ponok di mana-mana. Betul nggak? Insya Allah mudah-mudahan kita saling menjaga, saling menghormati, dan saling berukun damai cinta kasih sayang gotong royong. Dan kita saling mendoakan, kita doakan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, keluarga kita semua kita doakan. Para pahlawan, para alim ulama, tokoh-tokoh kita doakan. Dan kita doakan sakit lahir, sakit batin kita doakan. Yang senang kita doakan, yang tidak senang kita doakan. Dan semua kita doakan. Muasis-muasis NU, dari NU sampai rantingnya, Banser, Patayat, Ibnu, Amsor, kita doakan. Muasis, Muhammadiyah sampai ke rantingnya kita doakan. Dan kita doakan Pancasila, Merah Putih, NKRI, Indonesia kita doakan. Dan Angkatan Darat, Udara, Laut, Polisi, Umaroh, Ulama, tokoh-tokoh agama, suku-suku, budaya, lintas agama, Bhinneka Tunggal Ika, petani, nelayan, kaum buruh, mahasiswa, mahasiswi, rakyat-rakyat, seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia kita doakan. Dan kita doakan RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, seknek, presiden, wakil presiden, panglima, kapolri, dan seluruh rakyat-rakyat Indonesia kita doakan. Dan kita doakan Keraton Solo, Keraton Jogja, Keraton Cirebon, Keraton Banten, Keraton Demak, keraton-keraton yang ada di Nusantara kita doakan. Dan kita doakan Laskar Wali Songo tetap jaya, barokah, berani, menyelamatkan negeri Nusantara ini. Amin. Begitu aja, nggak panjang lebar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Merah Putih. Salam Merah Putih. Salam NKRI. Salam NKRI. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sambutan dari Abang Imam atau Abdul Al-Badani. Sebelum kami mengakhiri, saya mau menambahi sedikit ya. Pertama, tadi beliau menyebut tentang Thariqah Qadhiyah Naksabandiyah. Karena beliau menyebutkan ada 3 masa. Yang pertama zaman Belanda, yakni saat itu kemunculan Thariqah Qadhiyah Naksabandiyah. Ya, disitulah yang namanya Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa yang katanya Kiai Thariqah adalah sesat dan pemberontak. Ini sejarah. Kemudian zaman PKI dan sekarang zaman Ba'alan. Kemudian kenapa beliau kemarin ibaratnya dihabisi sampai difitnah seperti itu? Karena ketika Abu Ya'mur Al-Bantani membaiat Thariqah Qadhiyah Naksabandiyah, disitulah mulainya rame fitnah dan yang sangat luar biasa. Karena saat itu kalau kita lihat masa tahun 1800-an itu, tahun 1880-an itu kemunculan Thariqah Qadhiyah Naksabandiyah yang menggabungkan adalah Syekh Ahmad Khatib Sambas. Dan Syekh Ahmad Khatib Sambas ini yang ditunjuk ada 3 khalifah. Ini untuk tambah wawasan gitu, pertama adalah Syekh Abdul Karim Banten. Yang kedua ada namanya Sektor K Kali 1 Cirebon, dan yang terakhir adalah Syekh Ahmad Hasbuh Madura. Kesana ini kertos sanad guru, sanad ilmu, sanad thariqah. Kalau beliau ini
Syekh Abdul Karim Banten dari Syekh Ahmad Khatib Hambal, Syekh Abdul Karim Banten. Kemudian ada Syekh Asnawi Al-Bantani Labuan Banten. Kemudian ada Syekh Mama Hasan Armin Al-Bantani, kemudian beliau 4 ya. Kemudian kalau Syekh Tolkah Kalisapun Cirebon itu sampai kepada Abah Hanof. Kemudian yang terakhir adalah Syekh Ahmad Hasbuh Madura ini sampai kepada Kyai Asrori Al-Ishaqi. Nah, ini harus kita paham. Kemarin memang ada yang membelokkan nyangkok dari sebelah. Makanya kita tegas untuk menjaga marwah Thariqah. Karena beliau yang memegang dokumen dan semua kitab-kitab ini dan mendapatkan amanah untuk menyelamatkan Indonesia, maka yang paling banyak menyerang kepada ini persis. Kalau zaman dulu Kiai Thariqah dipindah sesat dan beliau saat ini mengalami, betul enggak? Kalau ngaji-ngaji Thariqah ya pasti saat itu zaman Belanda dikatakan sesat dan pemberontak. Kalau di Jawa Tengah murid Syekh Abdul Karim Banten ada yang namanya Syekh Zat Kasih, itu bawahnya Mbah Khalwani. Ya, Mbah Zat Kasih. Kemudian yang kedua adalah Syekh Ibrahim. Mbah Ibrahim ini namanya di Desa Brumbung, Kecamatan Ranggen, Demak. Makanya kemarin ketika saya melihat di Google Map itu ada dua, satu makam Mbah Ibrahim dan yang kedua ada Syekh Habib Ibrahim bin Yahya. Saya paling vokalkan apa? Beliau adalah kakek daripada sanad Thariqah kita, menjaga marwah karena beliau Al-Jawi, setelah daripada Mbah Sunan Kalijogo. Tapi alhamdulillah sekarang sudah hilang di Google Map. Kemudian kalau Abiyah Mama Ghufran ini jalur dari Syekh Asnawi Al-Bantani. Itu ada namanya dulu Geger Labuan tahun 1928 kalau tidak salah. Makanya NU didirikan itu pencetusnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini mohon maaf saya meluruskan sejarah gitu. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani beliau mengutus termasuk di situ muridnya adalah Syekh Munakoli. Kemudian isarohnya kepada Ki As'ad Situbondo disampaikan kepada Mbah Hasyim As'ad. NU pertama kali didirikan ada di Surabaya. Kantornya dulu namanya HBNU, itu di Jalan Bubutan. Makanya beliau dulu tahun 2015 sudah mulai ngangkat namanya Muassis NU dan alhamdulillah sekarang ramai, betul dah. Nah, ini sejarah-sejarah kalau tidak diluruskan beliau semua akan diakui oleh orang lain. Kemudian yang kedua masalah bahasa Suryani. Jadi bahasa Suryani itu adalah bahasa awal yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Jadi itu bahasanya para nabi, para malaikat termasuk di alam barzah atau alam kubur. Nah, ini yang perlu diketahui. Kemudian ada namanya bahasa Ibrani. Dan terakhir ada bahasa Ajam. Bahasa Ajam ini ada di luar bahasa Suryani dan Ibrani. Di Nusantara di Indonesia ini paling banyak bahasa Ajam. Betul enggak? Di Papua setiap desa, setiap suku beda bahasa. Ini namanya bahasa Ajam. Mungkin sementara itu dulu kalau dibahas ini saking luasnya ya. Ya pengen tahu mah datang aja. Nah, nanti datang ke Malang, ke sana ngetos. Komplit. Nah, ini kan cuma saya membuka prolog sedikit biar dengan paham. Mungkin kita akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kan memang diadakan semua enggak apa-apa, yang penting silaturahmi ini. Ada 30 orang. Ya, sebab itu kan ketua PBI ini, di ketua PBI itu. Pak Anang mana Pak Anang? Nanti campur nih Al-Jawi Nusantara. Pendidikan Tunggal Ika. Nah, pendidikan Tunggal Ika. Yang panjenengan cari ini kan Waalaikumsalam. Komandan.
Sini Pak Anang, ditanyakan Abu ya Mama. Abang saya ini. Biasanya ketemu neneng gitu. Bon beri kemauan. Wah. Live streaming enggak? Sampai pundi? Kalau enggak Mas minta yang belum datang akhir-akhir tadi live streaming live streaming artinya yang carry kan Masih sore ya. Bajaran Mas. Kalau yang